Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Adi. Saya selaku dosen Prodi Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit membahas topik mengenai Public-Private Partnership atau biasa disebut dengan Sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau disingkat dengan KPBU. Nah, KPBU sendiri ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Nah, definisi KPBU ini adalah sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah atau badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, dan sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak. Nah, pengembangan infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership atau KPBU ini merupakan sebuah metode pembiayaan yang sedang marak dipergunakan oleh banyak negara berkembang di Asia. Keharusan adanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini atau dalam penyediaan infrastruktur ini didasari dengan adanya kebutuhan mendesak berupa ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, lalu dia meningkatkan perekonomian nasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, serta untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di layanan sosial maupun di layanan ekonomi. Nah, kita mengingat dana APBN atau APBD kita dirasa tidak mampu, maka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan secara optimal, menuntut pemerintah untuk mencari solusi atau alternatif lain untuk atau guna memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Jadi perlu ditekankan lagi, poin yang menarik dari skema pembiayaan KPBU atau PPP ini adalah terdapat pembagian resiko di antara para pihak dan tentu bentuknya hanyalah penyediaan infrastruktur di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Nah, KPBU ini sendiri didasari dengan perjanjian atau kontrak kerjasama antara para pihak, yakni badan usaha dan pemerintah, yang mana pemerintah ini diwakili oleh PJPK. Kalau kita tanya apa itu PJPK? PJPK itu adalah penanggung jawab proyek kerjasama yang dalam hal ini adalah mewakili pemerintah. Nah, siapa yang bisa menjadi PJPK? PJPK itu adalah kepala lembaga atau menteri atau bisa juga BUMN maupun BUMD serta kepala daerah. Tapi tergantung tupoksi dan tergantung peraturan perundang-undangan yang mengatur contoh-contoh proyek yang dibangun dengan skema pembiayaan KPBU atau PPP ini dapat kita lihat atau dapat kita rasakan. Yang sudah ada adalah jalan tol, atau yang sekarang sedang dibangun itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, itu terletak di Jawa Tengah, itu sedang dibangun menggunakan skema KPBU. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh proyek-proyek infrastruktur yang dibangun menggunakan skema KPBU. Oleh karenanya KPBU ini atau skema pembiayaan Public-Private Partnership ini perlu diketahui karena cukup mendorong pembangunan nasional, sehingga kita harus sedikit paham mengenai pembiayaan KPBU. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.